nih, tadi yang pertanyaan kakak tadi itu udah dibaca belum? Maksudnya kalau udah dibaca tinggal. Iya, yang untuk desa ya Kak. Ya. Nah, bantu jawab. Jadi di link Jamsos itu memang banyak desa yang belum terdaftar. Nah, biasanya kalau belum terdaftar kayak gitu, itu miss di dinas sosialnya atau memang belum didaftarkan. Kalau daftar KIP kuliah itu kan bisa pakai link, bisa daftar lewat laman Kemendikbud. Kalau lewat laman Kemendikbud kan dia bukan nggak pakai ya, dia bukan nggak terverifikasi. Bentar Kak, kalau dia lewat laman Kemendikbud itu lebih simple. Kalau lewat link, dia kan harus terverifikasi dulu desanya. Kalau desanya belum terdaftar, berarti sama kayak sekolahan yang belum terdaftar. Dia harus daftar dulu. Sedangkan untuk daftar desa ataupun daftar sekolah yang belum terdaftar, itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi kalau kemarin itu ada satu siswa yang dia itu nggak dapet Ya, jadi karena posisinya kemarin itu mau coba bantu beberapa anak, emang akhirnya sih ke dinas sosial yang bantuin. Ya, cuman untuk yang di kecamatan lain kan yang nggak bisa nih gimana tuh coba. Satu yang mereka memang memang dapat PKH mungkin bisa lebih mudah ya tinggal ke dinas, mungkin nanti akan dibantu oleh dinas. Tapi kalau misalkan mereka yang tidak punya PKH gitu, nah untuk dapat proses yang apakah ada yang selain KIP kuliah itu untuk bisa dapat? Karena kan kalau yang KIP kuliah katanya harus PKH ya, gimana? Jadi Kak, kalau dia itu belum dapat kartu KIP kuliah, terus nggak dapat PKH dan juga nggak ada kartu jaminan sosial, itu bisa ngurus asalkan ada data dia di data terpadu kesejahteraan sosial. Karena sekarang KIP kuliah ini kan langsung berhubungan sama dinas sosial. Jadi langsung terverifikasi ini benar atau enggak datanya gitu. Kalau bidik misi kan kita langsung ya dapat surat dari desa, terus bisa langsung daftar. Kalau sekarang itu dari pendaftaran KIP kuliah, ini langsung nge-link sama Kemensos. Jadi data kita itu ada di data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dia nggak dapet KIP kuliah, nggak dapet PKH, dan nggak dapet kartu kejaminan sosial tadi, bisa daftar dulu di daftar data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau nggak ada datanya, sedangkan dia itu tadi punya syaratnya terpenuhi dari orang tuanya yang gajinya kurang dari 4 juta dan lain sebagainya, itu bisa daftar dulu di dinas sosialnya gitu. Lagi-lagi ini kan langsung sistem. Jadi ketika kita daftar KIP kuliah itu langsung ada data kita. Makanya sekarang itu nggak bisa kayak asalkan sekolah rekomendasi itu sudah daftar, itu kan nggak bisa. Jadi sekarang itu langsung sama data terpadu kesejahteraan sosial yang punya Kemensos gitu. Mungkin yang lain ada tambahan. Sama satu lagi, jadi kemarin tuh ada siswa yang dia tuh nggak punya KIP kuliah, nggak punya kartu yang lainnya. Itu daftar dari sekolahannya, didata sama sekolahannya, dari sekolahan itu buat surat itu dibawa ke dinas sosial, menyatakan bahwa siswa ini benar kalau misalnya keluarga yang belum mampu dan juga akademiknya bagus gitu. Dari surat itu dibawa ke dinas sosial, nanti dinas sosial itu kan punya data tadi. Kalau nama siswa itu ada dalam NIK-nya, itu dapat surat rekomendasi dari dinas sosial, walaupun dia nggak punya kartu KIP-nya. Oh bisa ya dari sekolah yang ya? Lain, iya. Iya. Ini yang lain punya tambahan? Iya. Nambahin, Kak. Sama sih informasi yang saya dapat juga gitu, katanya kalau misalkan kan syaratnya punya apa? KIP atau misalkan PKH. Nah, kalau yang nggak punya katanya itu bisa sih, tapi harus lewat sekolah yang merekomendasikan. Jadi, nah ke sekolahnya si siswanya harus bisa membuktikan kalau dia emang dari keluarga nggak mampu lewat apa SKTM, terus sama dilihat dari rapor juga sih emang pinter atau enggak gitu, nanti dari sekolahnya rekomendasi.
Udah itu sih yang saya tahu. Ada yang ngejabri ini. Ini kan tadi kan kita banyak yang dibahas ya, ada bidik misi sekarang diganti KIP ya. Ada bidik misi, KIP, terus juga yang swasta yang dari swasta juga. Nah, untuk mengakses itu kan ini pertanyaannya itu adik ini kan butuh cara untuk mengakses. Mungkin cara untuk mengakses sudah teman-teman bantu nih gitu ya. Sudah teman-teman bantu untuk cara mengaksesnya. Jadi gimana selain cara untuk mengakses itu sendiri, ada nggak tips atau trik yang lain untuk mereka ini nanti kalau misalkan menghadapi ya ini di luar ini ya, kalau misalkan kalau misalkan mereka mau masuknya jalur KIP atau jalur bidik misi kan mereka memang harus terima dulu. Tapi kan kalau di luar jalur yang itu, misalkan jalur beasiswa yang lain, gitu kan, jalur beasiswa yang lain ada nggak yang jalurnya harus tes gitu? Selain yang swasta, khusus yang negeri. Sebenarnya kuncinya langsung ngejawab ya Kak. Jadi sebenarnya masuk perguruan tinggi itu kan harus tes dulu. Tapi lagi-lagi yang jadi permasalahan itu kan ekonominya. Jadi kalau masuk ternyata belum siap untuk bayar UKT dan lain sebagainya, pasti skip di situ. Nah, selain bidik misi, itu sebenarnya kalau di Unila sendiri ada PMPAP sama jalur Hafiz. Jadi 2 jalur ini dia free biaya kuliah, tapi nggak ditanggung biaya hidupnya. Di lain itu bisa daftar beasiswa lain. Jadi enaknya jalur ini dari PMPAP sama jalur Hafiz ini minimal 10 juz. Dari 2 jalur ini itu bisa daftar beasiswa yang manfaatnya lebih banyak. Contohnya kayak YMBRI itu juga kan bisa, mahasiswa bidik misi juga bisa. Terus mahasiswa yang lain juga bisa. Beasiswa unggulan itu juga bisa. Ethos juga bisa. Jadi enaknya PMPAP sama Hafiz ini dia biaya kuliahnya free, bisa daftar beasiswa yang lain yang itu banyak gitu. Contohnya kayak Ethos itu YMBR itu dia dapat rumah, tempat tinggal, terus pembinaan juga, makan juga gitu. Jadi selain manfaat yang tadi itu lebih banyak juga manfaatnya dari bidik misi gitu. Terus kalau beasiswa unggulan itu kan gede juga dapatnya. Itu sih. Nah, selain itu sebenarnya gini, karena sekarang itu vianya online ya, semua pendaftaran tuh online, nggak ada yang secara langsung, itu harus hati-hati banget sama sinyal. Jadi ketika daftar, itu sinyalnya nggak memadai, khawatir diverifikasinya. Jadi data belum lengkap, udah sinyalnya nggak kuat, biasanya kan langsung logout ya, langsung logout sendirinya, itu yang bahaya. Jadi adik-adiknya harus perhatiin sama sinyalnya gitu. Kalau misalnya mau verifikasi ataupun mau daftar, itu harus sinyalnya yang kuat, yang memadai. Jadi ketika daftar selesai beneran gitu, nggak ada yang kosong, nggak ada yang kelewat dan lain sebagainya. Itu sih Kak. Kalau yang swasta sebenarnya itu ada, tapi masing-masing perguruan tinggi maupun di politeknik juga iya, itu ya ada beasiswa khusus anak petani gitu. Harus banyak info juga. Mungkin bisa nanti di-share di grup. Nah, ini info-info beasiswa ini tambahin lagi ya pertanyaan ya. Ada lagi nih yang mau nanya nih, Japri, soalnya. Info-info beasiswa seperti ini ke teman-teman itu waktunya itu apa sekarang sudah ada yang sudah mulai, apa ada yang sudah lewat? Ada informasi-informasi beasiswa yang sekarang lagi buka nih atau gimana? Kalau sekarang kan ada beasiswa itu yang dia bisa sebelum daftar. Kayak bidik misi ini kan dia berbarengan sama SBM. Tapi kebanyakan beasiswa itu setelah masuk kuliah dulu, Kak. Kayak BU, beasiswa unggulan. Iya, jadi setelah dia masuk kuliah jadi mahasiswa, ada beasiswanya gitu. Sebenarnya kalau ya tadi sih, kita coba dulu di KIP kuliah. Kalau KIP kuliah ini ternyata
kuotanya terbatas di universitas yang kita tuju dan juga kita belum dapet, kuliah aja dulu gitu. Kuliah aja dulu untuk UKT nanti bisa dicari kan uang kuliah pertamanya. Nanti semester 2 itu bisa langsung daftar beasiswa. Nah, di semester 2 ini kan biasanya banyak beasiswa dari BU, BI, Ethos, Salempa 4 dan lain sebagainya gitu. Kalau di Bandar Lampung sendiri itu beasiswa Bina Lingkungan. Jadi dari Bina Lingkungan ini harus KTP-nya KTP Bandar Lampung. Tapi Fitri nggak tahu ya. Lupa sih nama kakak itu siapa ya. Kalau nggak salah udah lulus kan 2013. Nah, kalau beasiswa di luar kabupaten Lampung Selatan itu kan kemarin baru beasiswa pemerintah Lampung Selatan itu juga sedikit banget kuotanya dan cuma sekali keluar juga. Terus kalau kabupaten lain itu kayak di Lampung Barat dia beasiswanya berupa kosan gratis. Jadi ada rumah susun gitu yang itu gratis untuk mahasiswa dari Lampung Barat. Enaknya kalau di Bandar Lampung itu tadi Bina Lingkungan itu dia benar-benar gratis kuliahnya. UKT-nya juga rendah dan itu dibayarin sama wali kotanya langsung. Tapi Fitri belum tahu sih pendaftarannya gimana. Karena itu kan dari Bandar Lampung sendiri. Cuman kalau dia dari SMA itu dapat tadi gratis sekolahnya Bina Lingkungan itu bisa dilanjutin di kuliahnya. Jadi kuliahnya itu langsung otomatis jadi mahasiswa Bina Lingkungan yang itu gratis juga kuliahnya. Oke nih, ini satu lagi ya. Yang lain diborong diborong tuh. Nah, kayak beasiswa kan tadi sudah banyak tuh teman-teman itu ngasih informasi ya kalau beasiswa untuk scholarship-nya di kampus-kampusnya. Nah nih, kayak tempat tinggal. Penting nih, kayak tempat tinggal tuh. Mungkin kalau laki-laki, kalau zaman saya dulu mungkin bisa tinggal cari masjid atau cari informasi mungkin dari alumni-alumninya bisa tinggal di masjid. Tapi kalau yang kayak tadi, kayak contoh yang tadi Fitria sampaikan yang di Lampung Barat ada beasiswa tapi khusus untuk yang untuk tempat tinggal. Nah, ada nggak di tempatnya Mahen atau di Unila sendiri atau di kampus yang lain atau mungkin beasiswa daerah yang mungkin sifatnya untuk biaya hidup dan tempat tinggal gitu. Kak, bantu jawab ya. Ya, monggo. Untuk di Jawa Barat, pertama kalau soal beasiswa yang hampir kayak bidik misi, jadi ikut tes dulu. Ada tapi swasta. Kalau nggak salah Telkom University itu masih buka dia. Jadi dia bisa tes sekalian tes beasiswanya. Tapi emang tetap harus bayar ininya dulu, biaya tesnya. Kalau nggak salah 300 atau 500 ribu gitu, tapi ya itu di swasta di Telkom University. Yang lainnya saya belum tahu lagi. Terus kalau misalkan ada beasiswa dari gubernur atau dari bupati, tapi sama itu syaratnya KTP-nya harus Jawa Barat. Kayaknya agak susah kalau diakses sama teman-teman di sana karena kecuali kalau misalkan emang ada belum bikin KTP terus ada saudaranya yang orang Jawa Barat bisa tuh bikin KTP Jawa Barat. Beasiswanya dia hampir sama kayak bidik misi, cuman lebih kecil ininya. Untuk biaya hidupnya. Tapi itu setiap tahun ada. Itu udah ada dari zamannya siapa? Kang Aher sampai sekarang masih diterusin sama Ridwan Kamil. Nama beasiswanya apa ya? Bawaku kalau nggak salah. Apa gitu namanya. Tapi itu harus ber-KTP Jawa Barat. Terus untuk yang khusus KTP Bandung, ada lagi. Itu, tapi ya itu tadi sih syaratnya harus KTP-nya harus KTP Jawa Barat. Mungkin nanti bisa dibantu sama Mayan untuk proses ke Disbuk Capil di Bandungnya. Kalau mau mah, betul memang setidaknya ada saudara. Setidaknya di sini ada saudara yang emang punya KTP Jawa Barat atau KTP Bandung, terutama karena teman saya ada. Dia orang Nias, orang Medan, terus dia kebetulan belum punya KTP, dia ke sini. Akhirnya dia bikin KTP Bandung. Dia bikin KTP Bandung di sini. Karena kebetulan ada saudaranya tinggal di daerah sini juga. Jadi dia rekomendasi dari si saudaranya itu. Karena kan harus ada surat kayak pengantar, terus surat domisili yang gitu-gitu.
Jadi dia emang udah ada di lokasi sebelum si tesnya itu ada. Jadi dia lulus sekarang nih, terus dia kerja dulu hampir kurang lebih 1 tahun, pokoknya sampai dia dianggap warga situ, 6 bulan kan kurang lebih, biar bisa dapat surat domisili itu. Akhirnya dia daftar KTP Kota Bandung, dapat dia beasiswanya. Tapi agak-agak ribet sih itu mah. Terus kalau beasiswa yang lain ada ini, dari apa, lembaga zakat apa saya lupa, nanti saya cari lagi informasinya. Dia kasih asrama. Jadi beasiswanya beasiswa asrama, maksimal 2 atau 3 tahun gitu, saya lupa, pendampingannya 2 atau 3 tahun. Dia nggak dibayarin kuliahnya sih, tapi dapat asramanya itu lumayan banget. Jadi di asramanya itu kayak ada kelas bahasa Inggrisnya. Jadi kayak pesantren sih jatuhnya. Kita ngafal dan sebagainya. Terus ditanggung makan yang gitu-gitulah. Tapi untuk biaya kuliahnya enggak. Nanti saya cari informasinya. Mudah-mudahan masih ketemu dan masih buka. Udah paling itu sih. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nih dari peserta. Kak, saya sudah daftar KIP kuliah, tapi saya lupa kode akses itu gimana katanya. Itu bagaimana penyelesaiannya? Tadi yang kode aksesnya itu ternyata lupa, itu ada kontak Kemendikbud yang di link pendaftaran KIP kuliah itu ada website, di website itu ada kontaknya. Jadi kalau misalnya lupa kode akses, ditanyain di situ. Masukin email, terus nomor pendaftaran sama NIS-nya. Nanti di situ bisa ditanyain kode aksesnya. Oke, ini yang paling penting ya. Pertama, mau kuliah ataupun kerja, bebas. Yang penting, dua-duanya adalah pilihan pribadi. Kalau mau kuliah, jangan takut sama biaya. Karena setiap manusia tuh udah ada rezekinya masing-masing, tinggal kita mau ngejar atau enggak. Nah, terus kemudian yang ketiga, kalau misalkan kita udah niat pengen kuliah, kita udah berusaha mati-matian supaya kita bisa terus tapi kita masih belum dapat. Yang ketiga, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih punya teman-teman yang siap bantu kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun caranya. Kita mau ngomongin, kita mau silaturahmi atau enggak. Allah nanti terbuka semua jalan. Yang penting satu niat, yang kedua doa. Terima kasih.